Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke kampung lain untuk silaturahmi ke sahabatnya yang baru saja membeli rumah. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambut hangat sahabatnya itu. Di sela-sela obrolannya yang seru, Abu Nawas bertanya kepada sahabatnya, "Saya dengar katanya di daerah sini rawan dengan kebanjiran. Kenapa kamu memilih beli rumah di daerah ini?" tanya Abu Nawas. "Di sini harganya murah Abu Nawas, dan soal banjir tidak usah khawatir. Saya sudah mendatangi orang sakti," jawab sahabatnya. "Orang sakti? Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas tak mengerti. "Jadi begini Abu Nawas, sebelum saya membeli rumah ini, saya terlebih dahulu mendatangi orang sakti untuk berkonsultasi. Lalu oleh orang sakti tersebut, saya diberi jimat berupa minyak ajaib," kata sahabatnya menjelaskan. "Lalu kau apakan minyak tersebut?" tanya Abu Nawas penasaran. "Sesuai dengan amanat orang sakti yang saya temui, saya oleskan di pintu dan jendela rumah. Dengan begitu, air yang akan masuk otomatis akan menyingkir," jawab sahabatnya. Abu Nawas hanya menggeleng-gelengkan kepala mendengar perkataan sahabatnya itu. "Kamu dari dulu masih saja percaya begituan," ucap Abu Nawas. "Buktinya selama ini rumah saya tidak pernah kebanjiran Abu Nawas," balas sahabatnya. Setelah waktu menjelang maghrib, Abu Nawas hendak pamit untuk pulang, namun dicegah oleh sahabatnya. "Menginap di sini saja Abu Nawas, karena sepertinya sebentar lagi hujan akan turun. Nanti kamu malah kehujanan di tengah jalan," tutur sahabatnya. Akhirnya Abu Nawas menuruti ajakan sahabatnya untuk menginap di rumah barunya. Dan benar saja, tidak lama kemudian hujan turun dengan derasnya. Semakin lama hujan turun semakin deras dan tak kunjung berhenti. Samar-samar terdengar teriakan warga disertai dengan kentongan, "Banjir! Banjir!" Abu Nawas yang sempat memejamkan mata segera terbangun karena teriakan tersebut. "Jangan khawatir Abu Nawas, teruskan saja tidurmu. Rumahku ini sudah dipagari oleh minyak ajaib, jadi air tidak akan masuk ke dalam rumahku," kata sahabatnya penuh percaya diri. Namun tiba-tiba, tidak berapa lama, pintu rumahnya yang terkunci jebol oleh terjangan air banjir. Spontan Abu Nawas tertawa melihat kejadian itu. Mau tak mau, mereka pun mengamankan barang-barangnya agar tidak basah oleh air. Setelah banjir reda dan air mulai surut, Abu Nawas berkata kepada sahabatnya, "Hei kawan, minyak ajaibnya ternyata tidak sakti. Rumahmu masih saja terkena banjir." Sahabatnya membalas, "Iya Abu Nawas, mungkin karena aku mengolesi pintunya kurang banyak." Abu Nawas tertawa geli mendengar alasan sahabatnya itu. "Bukan seperti itu, justru kamu salah pilih penangkal banjir. Harusnya jangan pakai minyak ajaib," ujar Abu Nawas. "Masa sih Abu Nawas? Lalu penangkal apa yang paling manjur untuk mencegah banjir?" tanya sahabatnya dengan muka serius. "Oh, itu gampang. Pakai saja tongkat Nabi Musa. Kamu taruh tongkatnya di depan pintu rumahmu. Pasti air akan menyingkir," jawab Abu Nawas sambil tertawa. Mendengar jawaban Abu Nawas, sahabatnya itu pun yang awalnya serius menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Suatu hari ada seorang pencuri yang sangat lihai di kota Baghdad, sehingga sering membuat cemas dan gusar penduduknya. Berbagai cara telah ditempuh untuk dapat menangkap si pencuri, namun nihil, tak ada hasil sama sekali. Sang pencuri tetap saja tidak dapat ditemukan.
Tentu saja hal ini semakin membuat khawatir penduduk di sana. Sampai suatu ketika ada salah satu saudagar kaya yang mengadakan sayembara untuk menangkap pencuri tersebut. Sebelumnya saudagar itu telah kehilangan hartanya akibat dicuri. Ia berjanji akan memberikan seluruh harta yang telah dicuri darinya bagi siapa saja yang berhasil menemukan si pencuri. Sebab saudagar kaya itu merasa penasaran, sebenarnya siapa pencuri yang begitu lihai mencuri hartanya. Begitu sayembara ini diumumkan, tentu saja sangat banyak penduduk yang berpartisipasi. Bagaimana tidak, hadiah yang ditawarkan begitu menarik perhatian mereka. Namun apa yang terjadi? Tetap saja tidak ada yang berhasil mengungkap siapa pencurinya. Sampai akhirnya sang hakim memutuskan untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Ya, Abu Nawas memang terkenal dengan akal cerdiknya. Hampir semua permasalahan dapat ia pecahkan dengan cara yang unik. Mendengar berita tersebut tentu saja membuat si pencuri menjadi takut dan khawatir, sebab ia tahu betul siapa itu Abu Nawas. Dia juga sempat berpikir untuk kabur melarikan diri ke kota lain. Namun dia abaikan pikiran itu, karena menurutnya melarikan diri hanya akan membuat penyamarannya terbongkar dan membuatnya sulit untuk mencuri di kota itu lagi. Aku harus berhati-hati, jangan sampai terjebak tipu muslihat Abu Nawas, ujar si pencuri dalam hati. Keesokan harinya Abu Nawas meminta semua penduduk untuk berkumpul di balai kota. Tidak boleh ada yang tidak datang, semuanya wajib hadir. Setelah semua penduduk berkumpul termasuk si pencuri, kemudian Abu Nawas berkata dengan lantang, "Wahai para penduduk kota, kali ini aku akan memberikan kalian masing-masing sebuah tongkat sakti yang telah aku beri mantra. Tongkat ini harus kalian kembalikan kepadaku besok pagi di pengadilan kota. Tapi ketahuilah bahwa tongkat ini akan bertambah panjang 5 cm ketika dipegang oleh si pencuri. Dan bagi yang tongkatnya berubah bertambah panjang 5 cm, maka dialah pencurinya." Untuk membuktikan kesaktiannya, Abu Nawas mengarahkan tongkat itu ke sebuah pohon. Secara tiba-tiba, pohon tersebut langsung meledak dan tumbang ke tanah. Penduduk kota yang hadir pun merasa takjub dengan apa yang telah mereka saksikan. Mereka mengira telah melihat kekuatan luar biasa yang terdapat pada tongkat Abu Nawas. Tanpa mereka sadari bahwa pohon itu sebenarnya telah ditaburi bubuk mesiu peledak oleh istri Abu Nawas. Dan ketika mendapat isyarat dari Abu Nawas, sang istri menyalakan api ke arah sumbu mesiu untuk meledakkannya. Hal ini tentu saja membuat hati si pencuri menjadi semakin takut dan panik. Sebelum pertemuan berakhir, Abu Nawas membagikan satu persatu tongkatnya kepada seluruh penduduk kota. Rupanya Abu Nawas sudah menyiapkan banyak tongkat dengan ukuran panjang yang sama. Setibanya di rumah, si pencuri mulai merasa gelisah. Dia terus berpikir bagaimana caranya agar tidak ketahuan identitasnya. Sampai akhirnya sebelum tidur dia menemukan cara yang menurutnya tepat. Ia pun segera mengambil tongkat itu dan memotongnya 5 cm. Dengan begitu tongkatnya tidak akan bertambah panjang 5 cm. Si pencuri pun akhirnya dapat bernafas dengan lega, sebab dia berpikir telah menemukan cara tepat untuk mengelabui Abu Nawas. Pada pagi harinya, satu persatu penduduk menyerahkan tongkat mereka untuk diperiksa panjangnya oleh Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, si pencuri juga menyerahkan tongkatnya kepada Abu Nawas. Setelah itu, dengan wajah ceria, ia meninggalkan tempat itu. Namun belum sempat ia pergi jauh, tiba-tiba Abu Nawas menyuruh pengawal untuk menangkapnya. Kemudian si pencuri dihadapkan kepada Abu Nawas. "Selama ini ternyata kamu pencurinya," kata Abu Nawas. "Kamu telah membuat resah penduduk kota." "Apa buktinya? Jangan asal main tuduh," sanggah si pencuri mencoba mengelak. "Buktinya adalah tongkat kamu berkurang 5 cm, balas Abu Nawas. "Kamu pasti potong tongkat itu 5 cm untuk mengelabui aku dan berharap tongkatnya tidak bertambah panjang agar kamu tidak ketahuan sebagai pencurinya. Tapi ketahuilah, mana ada tongkat bisa panjang dengan sendirinya.
Itu kan hanya tipu muslihat saya untuk mengungkap siapa pencurinya. Sadar justru dirinya yang telah dikelabui Abu Nawas, si pencuri pun akhirnya pasrah dan mengakui perbuatannya. Kemudian ia dimasukkan ke dalam penjara untuk mendapatkan hukuman. Sementara harta saudagar kaya yang disimpan pencuri diberikan kepada Abu Nawas sebagai hadiahnya. Namun karena kebijaksanaannya, Abu Nawas menyerahkan sebagian harta curian itu kepada keluarga si pencuri, dan sebagian lagi dia gunakan untuk dirinya, serta dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Kisah selanjutnya. Cuaca sore hari yang teduh membuat Abu Nawas memilih untuk bersantai menikmati suasana. Ia duduk di depan rumahnya ditemani secangkir kopi panas. Sambil menghirup kopinya, Abu Nawas berkata, "Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Hehehehe." Namun sayangnya suasana tersebut dibuyarkan oleh kedatangan tetangganya yang miskin. Dengan menahan tangisnya, orang itu berkata, "Tuan Abu Nawas, tolonglah saya." "Tunggu dulu, ada apa ini? Kenapa kamu tiba-tiba datang sambil menangis?" tanya Abu Nawas. Orang itu menjawab, "Saya dirundung masalah, Tuan. Saya dituduh telah mencuri, padahal saya tidak melakukannya, dan besok pagi saya akan disidang di pengadilan." "Siapa yang menuduhmu dan apa yang kau curi?" tanya Abu Nawas mencari tahu. Kemudian orang itu menceritakan kronologinya. "Begini Tuan, tadi siang saya pergi ke pasar dan tanpa sengaja saya mencium bau masakan yang enak. Setelah saya telusuri, ternyata bau itu berasal dari warung makan. Saya pun duduk di depan warung makan tersebut sambil menikmati bau masakannya. Awalnya saya ingin membeli masakan itu, tapi uangnya tidak cukup. Jadi saya hanya bisa membayangkan masakan itu sambil menikmati baunya. Namun tiba-tiba pemilik warung makan itu keluar dan memarahiku. Dia menuduh aku telah mencuri bau masakannya. Kalau aku tidak mau membayar, maka aku akan diadukan ke pengadilan dengan tuduhan pencurian." Sejenak Abu Nawas mengernyitkan dahinya. "Ada-ada saja kelakuan orang zaman sekarang," ucap Abu Nawas dalam hati. "Lalu berapa duit kau harus membayarnya?" tanya Abu Nawas lagi. Orang itu menjawab, 100 dirham Tuan." "Hah? 100 dirham? Hanya mencium bau masakan kau disuruh membayar 100 dirham? Ucap Abu Nawas kaget. "Iya Tuan, sedangkan Tuan tahu sendiri saya ini orang miskin. Dari mana saya punya duit sebanyak itu?" ujar orang tersebut. "Pemilik warung itu mesti diberi pelajaran nih," batin Abu Nawas. Kemudian ia memutar otak mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tak berapa lama Abu Nawas pun tersenyum sendiri. Ia telah menemukan ide yang cemerlang. Abu Nawas lalu berkata kepada tetangganya itu, "Baiklah, besok pagi kamu turuti saja datang ke kantor pengadilan. Nanti aku akan menemanimu di sana. Sekarang pulanglah ke rumah, dan ini ada roti untukmu dan keluargamu." Abu Nawas mengambilkan beberapa roti lalu diberikan kepada tetangganya yang miskin itu. Keesokan harinya Abu Nawas bersama tetangganya berangkat menuju ke kantor pengadilan. Sesampainya di sana, ternyata si pemilik warung dan tuan hakim sudah menunggu kedatangannya. "Karena semuanya sudah berkumpul, mari kita mulai sidangnya," ucap tuan hakim. Si pemilik warung lalu mengadu kepada tuan hakim bahwa tetangganya Abu Nawas telah mencuri bau masakannya dan ia menuntut ganti rugi sebesar 100 dirham. Kalau tidak mampu membayar, maka ia menuntut supaya dipenjara. "Baiklah, saya terima pengaduanmu," kata tuan hakim. "Lalu apa pembelaanmu?" tanya tuan hakim kepada tetangganya Abu Nawas. "Maaf tuan hakim, saya yang akan mewakili tetangga saya ini," tukas Abu Nawas.
Silahkan Abu Nawas, sekarang apa pembelaanmu? Tanya Tuan Hakim. Saya bersedia membayar tuntutan uang yang sebesar 100 dirham, ucap Abu Nawas sambil memperlihatkan kantong yang berisi kepingan uang. Melihat hal itu, si pemilik warung merasa girang. Sebentar lagi ia akan mempunyai uang yang banyak, ujarnya dalam hati. Abu Nawas kembali berkata, "Tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan uang ini kepada Tuan Hakim, supaya Tuan Hakim benar-benar yakin kalau uang di dalam kantong ini berjumlah 100 dirham." Setelah Tuan Hakim menghitung uangnya, ia pun mengembalikannya lagi kepada Abu Nawas. "Iya benar, uang itu berjumlah 100 dirham," kata Tuan Hakim. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyangkan kantong uangnya hingga terdengar suara gemerincing kepingan uang tersebut. "Sini Abu Nawas, berikan uangnya padaku," pinta pemilik warung. "Kan tadi sudah aku bayar, kenapa kamu meminta uang ini?" ujar Abu Nawas. "Apa maksudmu? Sepeser pun aku belum menerimanya," kata pemilik warung. Kemudian Tuan Hakim pun menengahi. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Saya masih belum mengerti," ucap Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Tetanggaku ini kan telah mencuri baunya saja, bukan masakannya. Oleh karena itu, saya juga membayarnya pakai suara duitnya saja, bukan duitnya." Mendengar itu, Tuan Hakim pun manggut-manggut membenarkan Abu Nawas. "Baiklah, dengan ini maka kasus telah selesai dan ditutup," kata Tuan Hakim. Pemilik warung tersebut kecewa karena tidak jadi mendapatkan uang. Sementara tetangga Abu Nawas yang miskin itu lolos dari hukuman berkat bantuan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Sebagai rasa syukur ayam betina kesayangannya bertelur, Baginda Raja ingin menyelenggarakan sayembara. Sayembaranya pun cukup sederhana. Raja hanya ingin bertanya mana yang lebih dulu, telur atau ayam. Semuanya boleh mendaftar, dari pejabat istana sampai rakyat jelata. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapatkan imbalan yang amat menggiurkan, 1 pundi penuh dengan uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawabnya, maka akan mendapatkan hukuman. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Yang kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja sendiri. Undian yang cukup beresiko ya teman-teman. Pada kondisi susah begini, sayembara seperti itu pastinya mengundang banyak peminat. Tapi sayang beribu sayang, karena hukuman yang berat bila gagal menjawab, maka hampir semua penduduk Baghdad tidak ada yang berani mendaftar. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka hanya 3 orang yang nekat mengikuti sayembara itu. "Hei Abu Nawas, Paduka Raja mengadakan sayembara. Apa kau tidak ikut mendaftar?" tanya tetangganya. "Sayembara apa itu?" Abu Nawas balik bertanya penasaran. Paduka Raja mengajukan pertanyaan, mana lebih dulu, ayam atau telur? Tapi syaratnya peserta harus bisa menjawab sanggahan raja. Kalau berhasil menjawabnya, maka 1 pundi uang emas akan didapatkan. Sebaliknya, bila tidak bisa menjawab, maka akan menerima hukuman berat, ujar tetangganya. "Oh begitu, lalu sudah berapa peserta yang ikut mendaftar?" tanya Abu Nawas. Tetangganya menjawab, "Yang saya tahu baru 3 orang Abu Nawas. Mengingat risikonya berat, maka orang-orang tidak berani mendaftar." Abu Nawas akhirnya ikut mendaftar sebagai peserta yang keempat. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung. Banyak warga ramai ingin menyaksikan siapakah yang beruntung akan mendapatkan pundi-pundi uang emas itu. Baginda duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan penuh percaya diri
Baginda pun memulai pertanyaannya. Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tentu saja telur, Baginda yang mulia, jawab peserta pertama. Apa alasannya? Tanya Baginda lagi. Bila ayam lebih dulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur, kata peserta pertama menjelaskan. Kalau begitu, siapa yang mengerami telur? Sanggah Baginda kembali. Peserta pertama mendadak pucat pasi. Ia tidak bisa menjawab. Walhasil ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju menghadap Baginda dan berkata, Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana mungkin bisa bersamaan? Tanya Baginda. Bila ayam lebih dulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dulu itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami, ujar peserta kedua dengan mantap. Tapi bukankah ayam betina tak bisa bertelur tanpa ayam jantan? Sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua pun bingung dan tak bisa berkata apa-apa. Ia lalu dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga. Ia berkata kepada Baginda Raja, Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dulu daripada telur. Sebutkan alasanmu, tanya Baginda Raja. Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina, kata peserta ketiga meyakinkan. Lalu, bagaimana ayam betina bisa beranak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada? Tanya Baginda memancing. Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetaskan anak ayam jantan. Kemudian anak ayam jantan menjadi dewasa dan mengawini induknya sendiri. Peserta ketiga berusaha menjelaskan. Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Tanya Baginda Raja memojokkan. Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda Raja. Ia pun dimasukkan ke penjara seperti kedua peserta sebelumnya. Peserta yang keempat diharap berdiri dan menghadap Paduka Raja, ucap pembawa acara sayembara. Abu Nawas pun berdiri dan melangkahkan kakinya. Orang-orang beramai memberikan tepuk tangan. Mereka penasaran jawaban apa yang akan dikatakan oleh Abu Nawas. Sejenak sang raja kaget melihat Abu Nawas ikut mendaftar sayembara. Tapi ia yakin kali ini Abu Nawas tak akan bisa menjawab sanggahannya. Dan ini adalah saat yang tepat untuk menjebak Abu Nawas, pikir sang raja. Wahai Abu Nawas, mana yang lebih dulu, telur atau ayam? Tanya Baginda Raja. Tentu saja telur lebih dulu, jawab Abu Nawas. Apa alasanmu? Tanya Baginda Raja kembali. Begini Baginda, ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam, kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja termenung. Lagi-lagi Baginda Raja kalah cerdik. Ia tidak bisa menyanggah jawaban Abu Nawas. Walhasil Abu Nawas berhasil mendapatkan hadiah uang emas. Penonton pun bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang pemuda bermimpi menikahi anak gadis hakim istana. Dalam mimpinya, ia memberikan seluruh hartanya sebagai mahar pernikahan. Keesokan paginya, si pemuda menceritakan mimpi tersebut kepada para tetangganya. Ia bertanya, apa makna dibalik mimpinya itu? Namun mereka tidak ada yang tahu. Mungkin itu hanya bunga tidur saja, celetuk salah satu dari mereka. Beberapa hari kemudian, cerita tentang mimpi si pemuda sampai ke telinga hakim istana. Sang hakim pun lalu pergi mendatangi rumah pemuda tersebut. Apakah benar kau telah bermimpi menikahi anak gadisku? Tanya sang hakim. Pemuda itu menjawab, benar Tuan Hakim. Sang hakim kembali bertanya,
Lalu apa benar kau menyerahkan semua harta bendamu sebagai maharnya?" "Iya, benar Tuan Hakim," jawab si pemuda. "Kalau begitu, sekarang kamu harus keluar dari rumahmu ini, karena kedatanganku kemari untuk mengambil mahar itu. Dan rumah ini sekarang sudah jadi milikku," ucap sang hakim. Pemuda itu sangat sedih, namun ia tak berani melawan seorang hakim istana. Kini si pemuda menjadi seorang gelandangan. Hanya karena mimpi, sang hakim tega merampas semua hartanya dengan alasan si pemuda telah memberikannya sebagai mahar lewat mimpi. Si pemuda kemudian menyusuri jalan tanpa arah hingga sampailah ia di sebuah rumah milik perempuan tua. "Ibu, bolehkah saya minta makan? Seharian saya belum makan," ucap si pemuda. Rupanya perempuan tua itu mengenali si pemuda. Ia pun segera mengajaknya masuk dan memberinya makan. "Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu sekarang menjadi gelandangan?" tanya perempuan tua tersebut. Si pemuda lalu menceritakan peristiwa yang dialaminya. Rumahnya telah diambil paksa oleh hakim istana, tapi ia tak berani melawan. Perempuan tua itu heran dengan cerita si pemuda. Kemudian ia berkata, "Hanya karena mimpi, lalu kamu harus kehilangan harta bendamu. Ini tidak bisa dibiarkan. Hakim istana telah berbuat semena-mena terhadapmu. Ia harus diberi pelajaran. Aku akan membantumu mengembalikan hartamu. Ayo ikut aku," ajak perempuan tua itu kepada si pemuda. Perempuan tua itu lalu mengajak si pemuda ke rumah Abu Nawas untuk meminta bantuan. "Abu Nawas pasti bisa menyelesaikan masalahmu," ujar perempuan tua itu. Sampailah mereka berdua di rumah Abu Nawas. Di hadapan Abu Nawas, pemuda itu lalu menceritakan masalahnya. "Kurang ajar," gerutu Abu Nawas menahan marah. Ia tak menyangka masih saja ada hakim istana yang berbuat zalim kepada rakyatnya. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mencari ide untuk memberi pelajaran kepada sang hakim. Aha, Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. "Besok pagi kamu kesini lagi. Dan jangan lupa bawa linggis, bawa batu dan tongkat besi," perintah Abu Nawas. "Untuk apa semua alat itu?" tanya si pemuda. "Nanti kau akan tahu. Oh iya, ajak juga semua temanmu sebanyak-banyaknya untuk datang kemari besok pagi," pinta Abu Nawas. Pemuda itu mengangguk setuju. Ia akan menuruti apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Keesokan harinya, pemuda itu datang bersama ratusan orang ke rumah Abu Nawas. Mereka membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. "Apa yang harus kami lakukan dengan peralatan ini?" tanya pemuda itu. Abu Nawas lalu memberi perintah. "Kalian semua pergilah ke rumah hakim istana. Lalu kalian hancurkan rumahnya dengan peralatan yang kalian bawa. Hancurkan rumahnya sampai tak tersisa." Si pemuda bersama orang-orang yang bersamanya kaget dan sedikit ketakutan dengan perintah Abu Nawas. "Tapi bagaimana jika hakim istana marah?" tanya pemuda itu. Abu Nawas menjawab, "Kalian tidak usah takut. Bilang saja aku yang menyuruh kalian. Saya jamin kalian semua tidak akan dihukum." Mereka pun pergi ke rumah hakim istana. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menghancurkan rumah sang hakim. Rumah hakim istana sudah hampir hancur. Namun si pemuda bersama teman-temannya terus saja menghancurkannya. Sementara penduduk yang menyaksikan itu tak ada yang berani melarang karena jumlah mereka menyampai ratusan orang. Hakim yang sedang tidur pun terbangun. Ia baru menyadari bahwa sebagian rumahnya telah hancur. "Hei, apa yang kalian lakukan dengan rumahku?" teriak hakim istana dengan marah-marah. "Kami sedang menghancurkan rumahmu. Apa kau tak melihatnya?" balas si pemuda. "Kalian bisa saya hukum. Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini?" tanya hakim istana. Pemuda itu lalu memberitahu sang hakim kalau yang menyuruh mereka adalah Abu Nawas. Tentu saja sang hakim jadi sangat kesal kepada Abu Nawas. Ia pun langsung ke istana untuk menemui sang raja. "Aku akan melaporkannya kepada raja
supaya Abu Nawas mendapatkan hukuman, ujar hakim istana. Sesampainya di istana, sang hakim menyampaikan apa yang terjadi dengannya kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, Abu Nawas telah menyuruh ratusan orang untuk menghancurkan rumahku, ucap sang hakim. Baginda Raja kaget mendengar pengaduan hakim istana. Ia pun segera menyuruh prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas. Cepat, panggil Abu Nawas ke sini, perintah sang raja. Beberapa prajurit segera pergi ke rumah Abu Nawas. Mereka menangkap Abu Nawas dan membawanya ke istana. Abu Nawas sudah tahu bahwa hal ini pasti akan terjadi. Hei Abu Nawas, apa benar kau yang menyuruh orang-orang untuk merusak rumah hakim istana? Tanya raja penasaran. Abu Nawas menjawab, benar Paduka yang mulia, semalam saya bermimpi bahwa hakim istana memintaku untuk menghancurkan rumahnya. Ia berkata hendak membangun rumah yang baru yang lebih megah. Sang raja heran mendengar jawaban Abu Nawas. Mimpi adalah bunga tidur. Tapi kenapa dia melaksanakannya dalam kehidupan nyata? Kamu sangat salah besar Abu Nawas, ujar sang raja. Tapi bukankah hakim istana yang membuat peraturan seperti itu? Ucap Abu Nawas. Apa maksud perkataanmu Abu Nawas? Tanya sang raja bertambah heran. Abu Nawas lalu menceritakan apa yang telah dilakukan hakim istana kepada seorang pemuda. Hakim istana telah merampas semua harta benda si pemuda hanya karena pemuda itu bermimpi memberikan mahar untuk menikah dengan anak gadisnya. Sang raja lalu memanggil si pemuda untuk menanyakan kebenarannya. Hei pemuda, apa benar yang dikatakan Abu Nawas? Tanya sang raja. Pemuda itu menjawab, apa yang dikatakan Abu Nawas memang benar adanya Paduka yang mulia. Semua harta saya dirampas oleh hakim istana hanya karena mimpi. Kini hamba menjadi seorang gelandangan. Mendengar pengakuan si pemuda, sang raja pun menjadi murka kepada hakim istana. Sementara hakim istana yang sedianya mau melaporkan Abu Nawas kini terlihat pucat dan ketakutan. Kamu keterlaluan, umpat sang raja kepada hakim istana. Kamu telah memanfaatkan jabatanmu untuk berbuat zalim kepada rakyatku. Prajurit, tangkap hakim istana dan seret dia ke penjara, perintah sang raja. Sudah rumah megahnya hancur, ditambah masuk penjara. Kini sang hakim menerima akibat dari perbuatannya. Sementara si pemuda berhasil mendapatkan rumahnya kembali berkat bantuan Abu Nawas. Sampai bertemu lagi di kisah berikutnya. Terima kasih yang sudah klik subscribe dan setia menonton channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.